Selamat bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Nixon Tampubolon. Pada kesempatan ini kita mempelajari materi lengkap teks cerita sejarah. Pada kesempatan kali ini materi kita diambil dari pembelajaran kelas 12 SMA KD 3343. Untuk lebih lengkapnya, kita masuk pada pembelajarannya. Yang pertama kita akan mempelajari dari teks sejarah ini adalah pengertian. Yang kedua fungsi. Yang ketiga ciri-ciri. Yang keempat jenis. Yang kelima struktur. Yang pertama teks cerita sejarah yaitu pengertian. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos alegori, dan lain sebagainya. Dari pengertian inilah lahir dua pengertian. Yang pertama, pokok bahasan tentang teks cerita sejarah dan pokok bahasan tentang teks novel sejarah. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri teks cerita sejarah menampilkan latar belakang masa lalu. Disajikan secara kronologis, isi berupa fakta atau fiksi. Sering menggunakan konjungsi temporal. 3. Jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Itu yang dikatakan dengan teks cerita sejarah. Yang kedua, teks cerita sejarah berdasarkan fikti. Itu dikatakan dengan novel sejarah. 4. Struktur teks cerita sejarah, yaitu adanya abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. 5. Fungsi teks cerita sejarah, yaitu berfungsi sebagai rekreatif, inspiratif, instruktif, dan edukatif. B. Informasi dan unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang unsur-unsur penting dalam teks cerita sejarah dan unsur pembangun teks cerita sejarah. 1. Langkah-langkah menentukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. 1. Membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. 2. Mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. 3. Mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. 2. Unsur pembangun teks cerita sejarah, yaitu adanya unsur intrinsik yang mencakup tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. 2. Unsur ekstrinsik mengandung kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. C. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama adanya nilai moral. Yang kedua nilai kepahlawanan. Yang ketiga nilai religius. Yang keempat nilai budaya. Yang kelima nilai sosial. D. Ciri kebahasan teks cerita sejarah. 1. Adanya keterangan. 2. Adanya sifat. Yang ketiga adanya bahasa kias. Yang keempat adanya majas. E. Penyusunan teks cerita sejarah. Penyusunan teks cerita sejarah dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Menyusun teks cerita sejarah. Yang kedua, menyunting teks cerita sejarah. Menyusun teks cerita sejarah dilakukan dengan cara 1. Wawancara langsung dengan sumber informasi cerita. Yang kedua, menulis kreatif hasil yang sudah disimpulkan.
Langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. 1. Membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. 2. Mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Contoh teks cerita sejarah. 1. Sejarah tentang internet. Yang kedua, sejarah tentang Instagram dan cerita yang sejenis. Contoh teks novel sejarah yaitu novel Pangeran Diponegoro. Yang kedua, novel Roro Mendut dan cerita yang sejenis. Karena kita sudah mempelajari materi tentang teks cerita sejarah dan teks novel sejarah, di sini ada penugasan, yaitu carilah satu contoh novel sejarah tentang Roro Mendut. Maka yang akan dikerjakan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, A. Tuliskanlah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. B. Tuliskanlah amanat yang terdapat pada novel sejarah tersebut. C. Tuliskanlah ringkasan teks novel Roro Mendut tersebut dengan kalimatmu sendiri. Jadi, karena kita sudah selesai, di sana ada materi, ada penugasan. Jadi, bagaimana kalian harus mengerjakannya? Yaitu selamat belajar. Semoga Anda dapat memahami semuanya. Terima kasih.